Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriana selaku perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu 1. Damarianti Mayangsari, 2. Rani, 3. Vita Febrianti, 4. Tira Anggraini. Tujuan dari video ini yaitu mempresentasikan atau mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dan sudah kami pahami. Baik, kita langsung pada pembahasan yang pertama. 1. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara sistematis mengenai pemasaran dan seluk-beluknya. Tujuan dari riset pemasaran ialah membantu pengambilan keputusan, peningkatan produk, dan mengurangi risiko kegagalan. Di mana menurut beberapa ahli, pengertian riset pemasaran sebagai berikut. A. Malhotra. Riset pemasaran merupakan identifikasi, pengumpulan, analisis, penyebarluasan informasi secara sistematis dan objek dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. B. Siswanto Sutoyo. Dalam bukunya Manajemen Pemasaran untuk Eksekutif Non-Pemasar, riset pemasaran adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang bersangkutan dengan berbagai macam problem pemasaran yang sedang dihadapi perusahaan. C. Philip Kotler. Riset pemasaran sebagai suatu perancang, pengumpulan, analisis, dan pelapor yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. D. Robi Sutoyo. Riset pemasaran sebagai suatu pengidentifikasi yang lebih objektif yang tersistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan. Nah, kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu peran dan fungsi riset pemasaran. Peran dan fungsi riset pemasaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peran dan fungsi riset pemasaran berkaitan dengan pihak manajemen yang meliputi planning atau perencanaan, yang kedua problem solving atau pemecahan masalah, dan yang ketiga kontrol atau pengendalian. Nah, sekarang kita masuk subtema yang ketiga, yaitu tipe riset pemasaran. Tipe-tipe riset pemasaran sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adanya riset primer ataupun riset yang dilakukan dengan cara mengambil data langsung ke target. Yang kedua, ada riset sekunder, yaitu riset yang dilakukan dengan cara mengambil data yang sudah ada. Yang ketiga, ada riset kuantitatif, yaitu riset yang dilakukan dengan cara kuesioner. Dan yang keempat, ada riset kualitatif, yaitu riset yang dilakukan dengan cara grup diskusi ataupun observasi. Jenis riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan tujuannya. Adapun ketiga jenis riset pemasaran sebagai berikut. 1. Problem solving risk. Problem solving risk adalah riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Riset pemasaran jenis ini berorientasi pada masa lalu. Artinya, masalah pemasaran yang pernah terjadi diidentifikasi dan dievaluasi kembali. 2. Crawling risk. Crawling risk adalah riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis
serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. Harapannya, riset pemasaran yang dilakukan secara berkala akan mampu menghasilkan zero drafts dalam perusahaan. 3. Planning risk. Planning risk adalah riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran memerlukan informasi dari riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat target serta strategi yang hendak disusun. Tanpa riset pemasaran, maka perencanaan yang disusun bisa jadi tidak tepat sasaran dan justru berpotensi merugikan perusahaan. 5. Pentingnya riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan salah satu hal yang penting bagi pihak yang terlibat dalam pemasaran. Tahukah Anda betapa pentingnya riset pemasaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis? Berikut adalah pentingnya riset pasar bagi berbagai pihak. A. Bagi perusahaan atau pelaku bisnis. Bagi perusahaan atau kelompok usaha yang telah berkecimpung dalam dunia pemasaran, yang telah memanfaatkan jaringan internet maupun konvensional, tentu menjadikan riset pemasar sebagai salah satu langkah penting. B. Bagi para pengambil keputusan. Kegiatan riset pemasaran sangat penting bagi para pengambil keputusan, walaupun hasil riset pemasaran tidak sepenuhnya menghasilkan keputusan yang sesuai harapan. 6. Kriteria riset pemasaran. Riset pemasaran memang tidak sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan oleh berbagai pihak. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan riset pemasaran sebagai berikut. A. Relevan. Menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan atau menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan. B. Tepat waktu. Hasil penelitian selesai tepat waktu yang telah direncanakan sebelumnya. C. Efisien. Setiap riset pemasaran harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. D. Objektif. Agar riset mampu menghasilkan kualitas informasi yang baik, sehingga kesalahan interpretasi dapat diminimalisasi atau bahkan dihindari. Nah, sekarang kita masuk subtema yang ketujuh, yaitu prosedur riset pemasaran. Dalam melakukan suatu prosedur riset pemasaran ataupun penelitian, yakni ada prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan topik riset, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada perumusan hipotesis, yang keempat ada menentukan metode riset pemasaran, yang kelima ada menentukan variabel riset, yang keenam ada menentukan data riset, dan yang ketujuh adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kualitatif, yakni dengan mewawancara, yang kedua ada kuantitatif, yakni dengan observasi. Nah, sekarang yang terakhir kita bakal masuk subtema yang terakhir, yaitu yang ke-8, adanya keuntungan dan keterbatasan dalam riset pemasaran. Keuntungannya sendiri yakni yang pertama menunjukkan tren pasar saat ini, yang kedua menyediakan informasi pemasaran, yang ketiga adanya panduan untuk eksekutif pemasaran, dan yang terakhir ada menjelaskan resistensi pelanggan. Dan ada juga keterbatasan dalam riset pemasaran sendiri, yaitu gagal untuk memprediksi secara akurat, yang kedua menawarkan saran bukan keputusan, dan yang terakhir tidak dapat mempelajari masalah pemasaran.